Halo semua, kembali lagi di Frogger Devs. Di video kali ini kita akan membahas tentang penerapan CQRS di Blazor WebAssembly. Di video sebelumnya kita juga sudah menerapkan clean arsitektur ya. Kita bagi menjadi 4, ada domain, application, infrastruktur, kemudian ada presentation layer. Di video sebelumnya juga kita sudah memisahkan antara klien dengan server project-nya ya. Kemudian kita menerapkan juga course, install Swagger juga. Terus kita juga menggunakan pemisahan pada startup. Kemudian kita buatkan environment untuk developer dan production. CQRS sendiri adalah kepanjangan dari Command and Query Responsibility Segregation. Jadi CQRS ini adalah pattern ya yang memisahkan operasi untuk membaca dan menulis. Dengan mengimplementasikan CQRS ini bisa memaksimalkan performance, scalability, dan security di aplikasi kalian. Seperti yang kalian ketahui, penerapan cloud arsitektur dari presentation layer akan mengakses ke application layer. Kemudian dari application layer untuk berkomunikasi dengan data store-nya itu melalui infrastruktur. Oke, data store ini kalian bisa gunakan biasanya database ya, baik itu SQL atau NoSQL. Biasanya di dalam sebuah fitur itu terdapat fungsi CRUD. Ada create, read, update, dan delete. Nah, biasanya fungsi-fungsi tersebut berada di satu kelas. Sehingga ketika ada proses yang besar atau banyak proses yang diakses oleh user, itu bisa menurunkan performa aplikasi kalian. Jadi semua tersentralisasi di satu kelas biasanya. Nah, untuk mengatasi performa itu, kita menerapkan CQRS. Jadi kita pisahkan antara comment dengan query. Yang termasuk dalam comment itu adalah create, update, dan delete. Untuk query itu biasanya untuk get data by ID, by name, atau yang lainnya. Nah, pemisahan comment dan query tersebut gunanya untuk mengantisipasi lonjakan data ya. Biasanya ketika penarikan data atau nge-get report, nge-get list data itu lebih banyak atau lebih sering diakses dibandingkan dengan komennya. Nah, tujuannya komen dan query ini untuk memisahkan antara operasi ketika menulis ke dalam data store dan ketika membaca dari data store. Dengan pemisahan cluster tersebut dapat meningkatkan performa aplikasi Anda dan database-nya itu sendiri. Untuk isolasi yang lebih baik lagi, sebenarnya bisa dipisahkan juga dari segi data store-nya. Jadi untuk fungsi-fungsi komen itu mengakses ke data store yang menghandle untuk write operation ya. Jadi untuk fungsi-fungsi komen ini dia akan mengakses ke data terpisah daripada data store untuk query-nya. Komunikasi antar data store ya, antara data store yang write dengan data store yang read atau mungkin biasa dikenal dengan master dan slave itu biasanya menggunakan event source atau message broker atau event bus. Nah, jadi konsepnya ketika ada
fungsi komen seperti penulisan data atau create, perubahan data atau update, penghapusan data atau delete, itu akan ditaruhnya atau dikirimnya ke dalam data store yang menghandle untuk penulisan ya, atau write atau master tadi. Nah, ketika ada perubahan dari data store yang master, dia akan ada fungsi juga untuk menuliskan ke data store slave-nya atau data store yang menghandle untuk query-nya. Sehingga secara data itu akan tetap terupdate. Oke, tapi untuk video kali ini kita hanya fokus untuk penerapan CQRS-nya. Jadi kita akan menerapkan pemisahan komen dengan query-nya. Oke, untuk penggunaannya CQRS tadi kita akan menggunakan Mediat-R. Mediat-R tadi kita akan implementasikan di application. Ya, ini ada presentation, ini ada infrastruktur, ini ada domain, dan ini ada application. Untuk Mediat-R tadi atau implementasi CQRS comment, kita akan terapkan di application. Kita cari di NuGet Mediat-R. Nah, ini muncul ya. Ini kita pakai Mediat-R. Kita install saja. Cari yang latest ya, yang stable. Kita pilih OK. Sudah berhasil terinstall. Kita juga install extension untuk dependency injection-nya. Jadi nanti Mediat-R ini kita akan daftarkan atau kita inject ke dalam middleware. Install saja. Oke, di sini sudah terinstall ya. Kita lihat dependensi di packages. Ada Mediat-R dan ada Mediat-R extension Microsoft Dependency. Nah, untuk Mediat-R tadi kita akan daftarkan dengan cara memanggilnya dari startup. Kita akan panggil nanti dari sini, dari startup. Tapi karena Mediat-R tadi diinstalnya atau dipasangnya di dalam application layer, maka kita akan buatkan sebuah kelas yang kita pergunakan untuk menampung pendaftaran third party ya, atau pendaftaran plugin-plugin yang nantinya akan didaftarkan atau diinjek di middleware. Oke, kita buat saja. Di sini kita buat folder dengan nama extensions, kemudian startup, kemudian class configure services. Oke, di sini kita lihat terbentuk ya class configure services yang nantinya akan kita panggil di startup. Kita rubah ini menjadi static. Kemudian kita buat static function ya dari iService collection collection. Oke, ini karena belum ada,
using kita daftarkan, kasih nama add dependency dari application. I set collection item service. Oke, sampai di sini tidak ada error. Kita coba tambahkan service add mediator. Kita belum registrasi di sini. Kita daftarkan menggunakan assembly get executing assembly ya. Use system reflection get assembly. Seperti ini. Oke, pendaftaran ke dalam middleware-nya atau menginjek mediator-nya itu caranya seperti ini. Nah, kelas ini nantinya akan menjadi tempat bagi plugin-plugin yang akan diinjek ke middleware kita. Nah, cara pemanggilannya seperti apa? Kita ke startup ya, dependency injection. Pastikan yang startup server ini itu menggunakan modul dari application atau project application. Di add saja projectnya dari application. Oke, sudah terdaftar di sini. Kita ke file startup. Kemudian di sini kita tambahkan services add dependency application ya. Kita copy saja dari sini. Oke, seperti ini ya. Kita panggil namespace-nya, kemudian kita panggil fungsi. Save. Oke, coba kita jalankan terlebih dahulu. Oke, tidak ada error ya, masih berjalan seperti sebelumnya. Nah, kita akan coba terlebih dahulu untuk yang controller wizard ini ya. Oke, kita coba akan pindahkan untuk yang fungsi get wizardnya ini ke dalam application. Kita buat folder ya dengan nama features and kita get all wizard query. Oke. Di sini kita akan tempatkan atau pindahkan business logic
untuk pemanggilan fungsi wither. Kita coba copy terlebih dahulu ke dalam sini. Oh ya, oke, tarik dulu. Oke, jadi kelas ini kita akan implementasikan dengan mediator untuk menjadi sebuah query ya. Jadi fungsinya nanti akan diakses oleh controller sebagai query, karena di sini hanya ada fungsi untuk get ya, tidak ada fungsi untuk create dan update. Nah, cara penggunaan CQRS-nya itu seperti ini. Jadi kelasnya ini adalah kelas yang nantinya akan secara otomatis ketika kita panggil itu langsung dicari oleh si mediator-nya tadi ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita kasih tanda dengan implement interface iRequest. Interface iRequest ini adalah interface yang disediakan oleh mediator. Jadi konsepnya adalah mediator tadi akan mencari semua kelas yang mengimplementasikan iRequest ini. Oke, kita akan coba dengan string terlebih dahulu ya. Oke, ini adalah responnya. Kemudian kita akan buat kelas yang digunakan oleh mediator untuk menghandle business logicnya. Biasanya kita beri nama get all wither query handler, dan dia harus mengimplementasikan iRequest handle dan memanggil sebuah class requestnya ya. Oke, kemudian ini adalah responnya. Responnya di atas kita gunakan string. Pastikan ada return string agar tidak error ya. Oke, sorry. Kita implement interface-nya. Oke, handle. Nah, di sini adalah tempat kita menaruh business logicnya. Kita coba saja kita string empty dulu ya. Oke. Oh, karena dia task ya. Karena dia task, jadi dia nggak bisa returnnya langsung string. Oke, sekarang kita langsung implementasikan saja. Di sini ada fungsi untuk getnya.
Kemudian ini responnya ya, enumerable weather forecast. Oke, kita rubah di sini, dan di sini. Weather forecast ini asalnya dari mana? Dari shirt ini ya. Nah, dari sini. Nah, karena project shirt ini hanya nanti digunakan untuk klien dan server ya, digunakan bersamaan. Jadi saya akan coba buat folder di shirt ini sebagai TTO-nya ya. Kemudian saya akan pisahkan antara request Oke, di sini ada request dan saya tambahkan juga untuk response. Nah, weather forecast ini kita akan gunakan untuk response ya. Jadi saya akan pindahkan ke dalam response. Akan rubah namespace-nya jadi TO response. Oke, kita akan panggil di sini add requirements to Blazor shirt. Oke, sini ada summaries random ya. Oke, summaries ini asalnya dari array string. Kita akan bawa juga sini. Oke, ini ada error. Ini convert array class. Oke, kita jadi var, kemudian di sini kita implementasikan return task ya, from result. Kita tulis berubah menjadi list. Oke, karena semua kita rubah menjadi list ya. Oke,
Saya akan menjelaskan dikit ya. Ada persamaan antara kelas list weather forecast yang digunakan di atas dengan yang di sini dan yang di sini. Oke, jadi ini adalah respons ya. Jadi penggunaan mediat R ini secara patternnya yang harus kita ikuti dari mediat R ini adalah seperti ini ya. Jadi respon yang terdapat di sini dengan yang di sini itu harus sama. Dengan yang di sini itu juga harus sama. Jadi tidak boleh ada yang berbeda karena bisa menyebabkan error. Nah, untuk yang part ini adalah kalau biasa kalian pahami itu sebagai request. Yang ini adalah respon, ya, yang ini adalah respon. Kemudian yang ini adalah requestnya. Jadi konsepnya sebenarnya sama, mirip seperti pada umumnya ya. Ada request dan respon. Nah, tapi untuk mediat R ini agar dikenali oleh mediat R-nya tersebut, kita harus mengimplementasikan interface request dan penggunaannya di handlernya itu di iRequest handler, sehingga ketika kita akses kelas ini ya, kita akses kelas ini, dia akan otomatis mencari handler yang menggunakan kelas tersebut. Nah, dia akan otomatis nanti masuk ke sini. Oke, seperti itu konsepnya. Nah, sampai di sini untuk kelas get all weather query-nya seharusnya tidak ada error. Kita akan coba cek controllernya. Nah, ini pasti ada error. Ini kita akan hapus. Ini juga kita akan hapus. Kemudian weather forecast ini dia sekarang letaknya di DTO response. Oke, get enumerable. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengakses mediat R-nya itu dari controller ini. Caranya kita harus install juga untuk pemanggilan mediatornya ini ke server ya. Kita install saja ke dalam server. Using mediat R-nya instance. Dan kita panggil mediatornya dari mediator instance dan dia ambil dari HTTP context service get service ini. Oke, cara penggunaannya kita panggil saja res sama dengan
wait mediator send new wither query. Get all wither query yang tadi kita buat ya. Di sini kita using Blazor application fitur wither. Kita return saja. Oke. Ini karena dia sinkronis dan task action result. Ini ya cara panggilannya. Jadi cukup kalian panggil instance mediatornya, kemudian kirim parameter query-nya. Dia akan otomatis mencari kelas yang mengimplementasikan si kelas get all wither query ini. Nah, sampai di sini kita akan coba lihat di kliennya ya, karena tadi ada perubahan tentang weather forecast ini. Kita usingnya juga kita akan rubah GTO once. Sudah tidak ada error, kita coba terlebih dahulu apakah fungsi weather forecast ini bisa berjalan seperti sebelumnya ya. Ini API-nya kita tes, masih ya, masih berjalan. Kita coba cek, kita cek ke klien, ini masih berjalan seperti sebelumnya. Oke, di sini masih normal. Oke, di application kita sudah menerapkan CQRS pattern ya, menggunakan mediator. Jadi dari server, dia controllernya ini akan mengakses ke application atau ke business logic itu menggunakan mediator ya. Simple caranya seperti ini. Karena mediator ini akan digunakan oleh controller lainnya, maka kita akan buatkan base controller yang nantinya akan diimplementasikan oleh controller tersebut. Kita buat di controller folder base, kemudian add new controller, pilih yang API empty, kita beri nama base API controller. Oke, ini kita rubah menjadi abstrak ya, abstrak class control base. Oke, kemudian kita pindahkan mediatornya ke dalam base API controller, tambahkan using, kemudian implementasikan di controllernya. Oke, karena ini sudah tidak diperlukan lagi, kita hapus. Dan kita bisa bawa juga untuk iLogger ini ke
base API controllernya. Kita pindahkan saja. Ini kita kasih nama iLogger instance. Kemudian cara pemanggilannya atau pengambilan si logger ini juga sama, ganti dengan class. Ini juga kita ganti dengan class dan nama iLogger. Logger instance. Implement di kelas. Read only-nya sudah bisa digunakan. Kemudian kita rubah cara pemanggilannya dan trigger control. Hapus. Ini juga bisa kita hapus. Nah, cara penggunaannya seperti ini ya. Jadi karena tadi ada mediator dan logger yang akan digunakan oleh controller lainnya, maka kita pindahkan ke base API controller ini. Nah, cara penggunaannya seperti ini. Kita juga bisa gunakan global using ya, karena dari tadi kita selalu menambahkan referensi satu persatu ke dalam kelas yang kita gunakan. Nah, caranya kita buat saja sebuah kelas dengan nama global usings.s. Kita lihat saja global using mediator. Nah, ini kalau kita lihat mediatornya akan seperti tidak terpakai. Nah, ini kita bisa remove yang tidak diperlukan. Oke. Kemudian di application juga bisa kita tambahkan global using, sehingga kita tidak perlu menambahkan referensi di setiap kelas. Using mediator. Ini kita juga bisa pindahkan ya. Sudah tidak ada error. Untuk ASP.NET Core MVC juga kita bisa pindahkan. Hingga tidak akan ada error. Oke, kita akan cek. Kita jalankan ya. Masih berjalan normal.
Oke, sampai di sini kita sudah bisa menerapkan CQRS meskipun baru query-nya saja ya, dan sudah berjalan. Di langkah selanjutnya kita akan coba buat sebuah fitur dengan nama brand. Kita akan membuat brand tapi hanya untuk bagian backend-nya atau servernya saja. Oke, kita close dulu semuanya. Kita akan buat brand ya. Kita tambahkan di dalam fitur. Kita kasih nama brands. Kemudian di dalam brands ini, karena kita tadi mau memisahkan komen dengan query, maka kita buat juga folder untuk komen. Kita juga tambahkan folder untuk queries. Nah, folder komen untuk meletakkan file untuk komen ya, seperti create, update, delete. Untuk query kita gunakan untuk get data, untuk mendapatkan data ya. Oke, tapi untuk sampel kali ini atau demo kali ini kita tidak akan menggunakan database, tapi kita akan mencobanya menggunakan dictionary ya. Jadi kita taruh di memori. Oke, kita buat terlebih dahulu controllernya di server ya. Saya akan pisahkan dengan folder brands, kemudian buat controllernya PI, boleh empty, boleh ada read write. Oke, controllernya brand controller. Oke, controller sudah terbentuk. Kita akan membuat query dan komen untuk brand tersebut ya. Jadi ada get, kemudian ada post, put, dan delete. Kita coba salah satu saja ya untuk get-nya dengan get all, kemudian ada post. Oke. Karena di video ini tidak akan menggunakan database atau IF core gitu ya, kita akan gunakan hanya dictionary. Jadi kita akan buatkan sebuah dictionary, nanti akan kita daftarkan di middleware ya sebagai singleton. Oke, di sini kita tambahkan saja di sini ya. Saya tidak akan pisahkan di file terpisah.
Terus saya akan tambahkan saja di sini public class dictionary. Isinya adalah concurrent dictionary. Referensinya, kemudian key-nya itu kita pakai integer, value-nya kita pakai objek ya. Dan namanya adalah brand dictionary. Oke, kemudian kita daftarkan ke dalam services sebagai singleton. My dictionary. Oke, jadi untuk data yang di-insert maupun yang diambil nanti akan berasal dari dictionary ini ya. Oke, kita buat dulu untuk query-nya ya. Kita kasih nama get all then query .ts. Oke, kita akan menerapkan mediator-nya di kelas ini ya. Ingat, cara penerapannya adalah dengan mengimplementasikan interface iRequest yang disediakan oleh si mediatornya. Oke, iRequest ini akan punya respons apa? Contohnya adalah brand response. Oke, karena brand response ini belum ada, maka kita harus buat terlebih dahulu ya. Oke, kita generate brand new response in new file. Ini sudah terbentuk. Oke, karena nanti responsnya, setiap respons itu bisa kalian sesuaikan ya, karena setiap developer biasanya bermacam-macam bentuk responsnya. Nah, untuk respon saya kali ini bentuknya adalah nantinya akan dia menghasilkan JSON dengan parameter atau dengan properti isSuccess dan ada message-nya. Jadi kalau dia sukses true ada message-nya, kalau sukses false dia juga ada isinya. Oke, bentuknya seperti ini. Boolean is success, the string message. Nah, karena dua properti ini akan selalu dipakai oleh setiap respons, maka saya akan pindahkan ini terlebih dahulu ke dalam base response. Oke, di fitur ini kita tambahkan dengan nama base, kemudian kita tambahkan class base response yes.
pindahkan ya, stress query, pindahkan ke sini nanti. Nah, base response tadi kan kita implementasikan di brand response. Hanya response. Oke, untuk pemanggilan kelasnya ini kita bisa tambahkan di global using ya, sehingga kita tidak perlu import dari ulang. Oke, jadi ketika kita akan panggil brand respon ini, nanti dia akan sudah membawa properti success dan message. Nah, selain itu saya juga akan menambahkan sebuah properti untuk brand respon ini. Oke, ini bisa kita pakai objek ataupun kelas lain ya. Di sini saya cuma pakai objek. Oke, seperti ini ya. Jadi nantinya setiap respons itu harus mengimplementasikan base class ini. Jadi dalam base class ini akan ada properti sukses dan message, baik itu datanya berhasil ataupun datanya error. Data ini kita gunakan untuk menampung data yang akan dimunculkan oleh backend-nya. Nanti akan diakses oleh front-end-nya. Ini kita kasih is no label. Udah. Kita kembali ke penggunaan fiturnya ya. Di sini ada get all brand query dengan brand response. Oke, kita akan coba lanjutkan terlebih dahulu ya. Oke, ini pas get all query handler. Sebenarnya nama kelasnya bisa bebas ya, tapi di sini untuk lebih memudahkan memahaminya saya gunakan handler ya. Jadi yang atas ini adalah request class dengan implementasi interface request dan respon yang akan dikeluarkan nantinya. Kemudian ada kelas handlernya yang menggunakan request class tadi ya. Request handler get all brand query, kemudian responnya harus sama dengan yang di atas ya. Ini diimplement interface-nya. Kemudian karena kita ingin menggunakan dictionary yang tadi kita sudah daftarkan di sini ya, maka di sini kita implementasikan my dictionary. Ini sini ya.
Ini bisa dipanggil oleh semua, sehingga kita pindahkan ke dalam global using yang ada di application. My dictionary. Kemudian kita akan implementasikan handlernya. Brand dictionary dot values tulis responnya. Kita akan panggil brand response ya, new brand response. Is suksesnya true ya. Datanya kita panggil dari value. Oke, kita returnkan hasilnya ini. Oke, di sini kita akan nge-get semua data yang ada di dalam brand dictionary ini. Kemudian kita akan menampilkan datanya. Oke, datanya ini berupa list ya, karena di sini ada list object. Oke, kita akan coba panggil dari get data ini. Jangan lupa kita implementasikan this API controller. Kita panggil reference-nya, kita pindahkan di global using ya. Oke. Kita hapus bagian ini jika tidak dibutuhkan. Result sama dengan mediator. And new ya, sepertinya ada kesalahan penulisan ya. Global ya.
Get all. Get all brain query using Oke, kita rubah ini ya, jadi asynchronous as action result saja. Oke, ini kita hapus, ini kita pindahkan ke global using ya. Kita tes apakah bisa menghasilkan sebuah respons tanpa error. Oke, untuk video forecast seperti ada error, kita akan cek untuk trennya sendiri. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk responsnya ketika get bentuknya seperti ini ya. Ada statusnya sukses, true atau false, message-nya apa, kemudian ada datanya. Karena ini datanya masih kosong, sehingga ini adalah empty array ya. Oke, kita akan coba cek weather forecast-nya ada. Oke, datanya ada, tapi di bagian kliennya tidak bisa mengakses. Nah, ini kalau kita cek di bagian klien fetching data, itu URL-nya berubah tadi ya, API/weather forecast. Nah, kita coba lagi. Hot reload-nya tidak berjalan ya. Nah, ini sudah berjalan karena tadi endpoint-nya URL-nya berubah ya menjadi API/weather forecast. Oke, selanjutnya kita akan membuat fungsi post ya. Fungsi post di sini. Fungsi post ini nanti kita akan letakkan di komen. Melakukan folder edit. Buat kelas dengan nama edit frame. Yes. Oke, kalian bisa memisahkan ya antara add dengan edit. Jadi bisa dipisahkan juga kelasnya. Tapi untuk sampel ini saya akan menyatukan saja kelasnya tanpa dipisahkan.
Oke, selanjutnya kita tambahkan fungsi untuk mediator-nya, my request, brand response. Oke, karena brand response itu sudah digunakan di query ya, sehingga kita bisa rubah namanya edit brand response. Kita buat di dalam file edit brand response. Ini kita implementasikan dengan base response ya. Oke, kita juga coba implementasikan data. Oke, untuk add edit ini bebas ya. Biasanya ada yang hanya mengembalikan status created atau updated gitu ya. Ada juga yang returnnya 200 atau oke. Nah itu kalian tentukan sendiri, tergantung dengan kebutuhan kalian. Oke, untuk di contoh ini saya akan gunakan objek sebagai penampung datanya jika ada ya, atau jika ingin digunakan. Oke, kita kembali ke komennya. Kemudian ada handlernya juga seperti sebelumnya ya. Internal plus get edit brand implementasikan a request dan add edit brand comment dengan responsnya add edit brand response. Kita implementasikan interface-nya. Karena kita juga akan menambahkan datanya di my dictionary seperti yang get query ini, maka kita bisa panggil my dictionary ini ke dalam konstruktornya ya. Oke, di sini handlernya kita akan lakukan pengecekan ya. If requestnya ada maka diedit, jika requestnya tidak ada maka tambahkan atau di add ya. Jadi ketika kita akan menambahkan data itu pasti ada propertinya. Kita ambil contoh yang akan kita tambahkan, ada brand ID.
integer brand ID, kemudian juga ada properti string brand name, kemudian description ya. Oke. Parameter ini brand ID, brand name, dan description itu dikirim dari depan ya. Jadi pada saat presentation layer ingin menginsert data, dia kan harus membawa nama dan deskripsinya. Jadi kalau untuk add tidak perlu bawa brand ID. Untuk update dia harus bawa brand ID. Ya. Di sini kita lakukan pengecekan jika request brand ID sama dengan 0, maka dia maka dia create. Selain itu maka dia akan menjalankan fungsi update. Oke, untuk create ini logic simple ya. Jadi karena kita pakai dictionary, tidak menggunakan database ataupun TF core, kita akses saja dictionary yang tadi. Brand dictionary.com +1. Jadi kita karena ID-nya atau key-nya tadi tidak auto increment, maka kita set manual ya, dengan cara kita ambil jumlah yang sudah ada di dictionary tersebut, kita tambahkan 1. Oke, kemudian dictionary-nya brand, kita try add. Kita add temporary ID-nya dengan value-nya request. Oke, ini sudah. Maka kita buat responsnya. Edit brand response. Sukses sama dengan true. Message-nya empty. Kemudian datanya ini karena objek ya, jadi bisa kita langsung tambahkan saja seperti ini. Brand ID, time ID, brand name dengan request and description, request dan description. Kita return resultnya task from this. Oke. Untuk edit kita panggil saja my dictionary brand dictionary try get value. Oke, terus dot brand ID outnya berupa objek ya, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian.
outbrand. Oke, karena konsepnya dictionary itu adalah key value, jadi yang sebelah sini ini adalah key-nya, yang sebelah kanannya adalah value-nya. Ini ada error ya. Value. Oke. Karena tadi parameter brand ID-nya adalah nullable ya, jadi kita aksesnya menggunakan value. Kemudian if brand sama dengan new brand. Oke, kita update ya. Nanti hasilnya akan boolean. Dictionary.brand dictionary I update. Key-nya request brand ID, new value-nya adalah new brand. Kemudian ada comparison value atau old value ya, value-nya adalah old brand. Oke. Nah, karena ini sama, kita copy saja. Yang kita rubah bagian datanya, itu kita rubah dengan new brand. Jika dia null, maka return null. Oke, sekarang kita coba panggil fungsi create-nya ke dalam controller ya. Nah, untuk post, karena dia biasa digunakan menggunakan body ya, nah parameternya ini bisa kita sesuaikan. Kalau di sini kan contohnya pakai string saja ya, kita bisa ganti dengan kelas juga. Ya, saya tidak akan menggunakan void synchronous action result. Jadi parameter requestnya ini bisa kita langsung panggil dari edit brand comment ini. Kita bisa langsung panggil ya seperti ini. Edit brand comment ini kita panggil dari application-nya. Ini dipindahkan di global using ya. Oke. Ya, seperti ini kita gunakan sebagai parameter langsung.
Kita tambahkan validasi if request no bad request. Kemudian kita akses ya dari mediator-nya. Wait mediator dot send request. Oke, seperti ini ya untuk post. Cara pemakaiannya, karena dia sudah menggunakan requestnya atau kelasnya sebagai request parameter, maka langsung dipanggil saja dari mediatornya seperti ini. Kemudian if rest sama dengan null, maka kita return bad account ya. Kemudian kalau dia nggak null, if rest dot is successnya true, maka kita munculkan method ya. Kita pakai objek result as status code dengan code ya. Satu. Satu created. Gagal. Kita bisa return 500 atau 42 ya. Oke. Untuk post seperti ini, kita akan coba. Kita akan coba terlebih dahulu get-nya. Masih kosong ya datanya. Kemudian kita post brand-nya. Description-nya Nike from Indonesia. Kita execute, berhasil. Sekarang kita get lagi datanya. Nah, di sini sudah masuk ya. Datanya sudah berhasil terinsert ke dalam data store. Oke, seperti ini konsepnya untuk penerapan mediator di Blazor WebAssembly ya. Jadi yang diimplementasikan lebih ke backend-nya. Oke, seperti ini implementasi CKRS-nya dengan menggunakan dictionary ya sebagai data store-nya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk support channel ini.
Sampai ketemu di video selanjutnya.